Selamat pagi. Sekarang kelompok 7 akan mempresentasikan tentang chapter 7 yaitu mengenai aset. Kelompok kami beranggotakan yang pertama yaitu saya sendiri, Regina Vania Serlita dengan NIM 2019 12 11 016. Yang selanjutnya ada Maria Angelika dengan NIM 2019 12 11 046. Dan yang terakhir adalah Maitatri Lestari dengan NIM 2019 12 11 050. Yang pertama akan kita bahas yaitu ada 5 bagian. Yang pertama yaitu ada definisi dan karakteristik aset. Yang kedua ada pengakuan aset. Yang ketiga ada pengukuran aset. Yang keempat ada tantangan bagi penetapan secara akuntansi tentang aset. Dan yang kelima yaitu isu aset bagi auditor. Yang pertama akan kita bahas yaitu definisi aset. Definisi aset menurut Platon yaitu kekayaan adalah suatu dalam bentuk barang atau lainnya yang dimiliki perusahaan tertentu yang mempunyai nilai bagi perusahaan. Selanjutnya ada definisi aset menurut Sprague, yaitu aset merupakan sekumpulan jasa yang akan diterima, berkaitan untuk memperoleh laba. Yang ketiga ada dari Canning, yaitu aset merupakan sejumlah jasa yang terpisah atau dapat berdiri sendiri yang merupakan milik perusahaan. Yang keempat ada Patton and Littleton, yaitu aset merupakan sejumlah potensi jasa yang dapat dipertukarkan yang memberikan potensi jasa yang lain bagi perusahaan. Selanjutnya ada dari Walter, yaitu aset merupakan sejumlah potensi jasa yang dapat diubah, dipertukarkan dan disimpan untuk di masa yang akan datang. Selanjutnya ada definisi aset menurut Pearson, yaitu aset adalah dapat disimpan sehingga mempunyai manfaat yang akan datang. Next. Pengertian aset menurut FASB mendefinisi aset dalam kerangka konseptualnya sebagai berikut. Aset are probable future economic benefit obtained or controlled by a particular entity as a result of past transaction or events. Aset adalah manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti atau diperoleh atau dikuasai atau dikendalikan oleh suatu entitas akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Dengan makna yang sama, IAS-nya mendefinisi aset sebagai berikut. An asset is resource controlled by the enterprise as a result of past events and from which future economic benefits are accepted to flow to the enterprise. Dalam Statement of Accounting konsep nomor 4, AASB mendefinisi aset sebagai berikut. Yang pertama ada definisi FASB dan AASB cukup dibanding definisi yang lain luas karena aset dinilai mempunyai sifat sebagai manfaat ekonomi atau economic benefits dan bukan sebagai sumber ekonomi karena manfaat ekonomi tidak membatasi bentuk atau jenis sumber ekonomi yang dapat dimasukkan sebagai aset. Yang kedua yaitu berdasar uraian di atas, pada dasarnya dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 karakteristik utama yang harus dipenuhi agar suatu objek atau pos dapat disebut aset, yaitu next. Yang pertama ada manfaat ekonomi yang datang cukup pasti. Untuk dapat disebut sebagai aset, suatu objek harus mengandung manfaat ekonomi di masa datang yang cukup pasti. Uang atau kas mempunyai manfaat atau potensi jasa karena belinya atau daya tukarnya. Sumber selain kas mempunyai manfaat ekonomi karena dapat ditukarkan dengan kas, barang, atau jasa. Karena dapat digunakan untuk memproduksi barang dan jasa, atau karena dapat digunakan untuk melunasi kewajiban. Next. Selanjutnya yang kedua ada dikuasai atau dikendalikan entitas. Untuk dapat disebut sebagai aset, suatu objek atau pos tidak harus dimiliki oleh entitas, tetapi cukup dikuasai oleh entitas. Oleh karena itu, konsep penguasaan atau kendali lebih penting daripada konsep kepemilikan. Penguasaan di sini berarti kemampuan entitas untuk mendapatkan memelihara atau menahan
menukarkan menggunakan manfaat ekonomi dan mencegah akses pihak lain terhadap manfaat tersebut. Hal ini dilandasi oleh konsep dasar substansi, mengungguli bentuk yuridis atau substance over form. Pemilikan atau ownership hanya mempunyai makna yuridis atau legal. Next. Selanjutnya yang ketiga yaitu timbul akibat transaksi masa lalu. Kriteria ini sebenarnya menyempurnakan kriteria penguasaan dan sekaligus sebagai kriteria atau tes pertama atau first test pengakuan objek sebagai aset. Aset harus timbul akibat dari transaksi atau kejadian masa lalu adalah kriteria untuk memenuhi definisi. Penguasaan harus didahului oleh transaksi atau kejadian ekonomi. FASB memasukkan transaksi atau kejadian sebagai kriteria aset karena transaksi atau kejadian tersebut dapat menimbulkan atau menambah atau meniadakan mengurangi aset, misalnya perubahan tingkat bunga, penyusutan, atau kecelakaan. Next. Selanjutnya yaitu ada penjelasan tentang pengukuran. Salah satu kriteria pengakuan aset adalah keterukuran atau measurability. Manfaat ekonomi yang akan datang. Yang dimaksud pengukuran di sini adalah penentuan jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada suatu objek aset pada saat terjadinya yang akan dijadikan data dasar untuk mengikuti aliran bisnis objek tersebut. Dan jika suatu sumber daya diperoleh suatu perusahaan tidak andal atau reliable pada lambat pengukurannya, maka sumber daya tersebut tidak dapat ditampilkan sebagai aset melainkan diakui sebagai pendapatan ketika terjadi transaksi. Next. Selanjutnya ada penilaian. Di dalam akuntansi, istilah pengukuran dan penilaian sering tidak dibedakan karena adanya asumsi bahwa akuntansi menggunakan unit moneter untuk mengukur makna ekonomi atau economic atribut suatu objek, pos, atau elemen. Pengukuran biasanya digunakan dalam akuntansi untuk menunjuk proses penentuan jumlah rupiah yang harus dicatat untuk objek pada saat pemrolehan. Penilaian biasanya digunakan untuk menunjuk proses penentuan jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada tiap elemen atau pos statement keuangan pada saat penyajian. Tujuan dari penilaian aset adalah untuk mempresentasi atribut pos-pos aset yang berpaut dengan tujuan laporan keuangan dengan menggunakan basis penilaian yang sesuai. Sedangkan tujuan pelaporan keuangan adalah menyediakan informasi yang dapat membantu investor dan kreditor dalam menilai jumlah, saat, dan ketidakpastian aliran kas bersih ke badan usaha. Singkatnya, tujuan penilaian aset harus terpaut dengan pelaporan keuangan. Next. Selanjutnya yaitu FASB mengidentifikasi 5 makna atau atribut yang dapat direpresentasi berkaitan dengan aset. Dasar penilaian menurut FASB yaitu SFAC nomor 5 paragraf 67 dapat diringkas sebagai berikut. Next. Yang pertama ada historical cost, yaitu tanah, gedung, perlengkapan pabrik, dan kebanyakan persediaan dilaporkan atas dasar cost historisnya, yaitu jumlah rupiah kas atau setaranya yang dikorbankan untuk memperolehnya. Cost historis ini tentunya disesuaikan dengan jumlah bagian yang telah didepresiasi atau diamortisasi. Next. Selanjutnya ada current atau replacement cost, yaitu beberapa sediaan disajikan sebesar nilai sekarang atau penggantinya, yaitu jumlah rupiah kas atau setaranya yang harus dikorbankan kalau aset tertentu diperoleh sekarang. Selanjutnya ada current market value, yaitu beberapa jenis investasi dalam surat berharga disajikan atas dasar nilai pasar sekarang, yaitu jumlah rupiah kas atau setaranya yang dapat diperoleh kesatuan usaha dengan menjual aset tersebut dalam kondisi perusahaan yang normal atau tidak akan dilikuidasi. Nilai pasar sekarang juga digunakan untuk aset yang kemungkinan akan laku dijual di bawah nilai bukunya. Selanjutnya ada net realizable value, yaitu beberapa jenis piutang jangka pendek
dan disediakan dan disedia dan disediaan barang disajikan sebesar nilai terrealisasi bersih, yaitu jumlah rupiah kas atau setaranya yang akan diterima atau tanpa didiskon dari aset tersebut, dikurangi dengan pengorbanan atau kos yang diperlukan untuk mengkonversi aset tersebut menjadi kas atau setaranya. Selanjutnya ada present or discounted value of future cash flows. Piutang dan diinvestasi jangka panjang disajikan sebesar nilai sekarang, penerimaan kas di masa mendatang, sampai piutang terlunasi atau dengan tarif diskon implisit, dikurangi dengan tambahan kos yang mungkin diperlukan untuk mendapatkan penerimaan tersebut. Selanjutnya yaitu ada manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Manfaat ekonomi di masa yang akan datang yaitu aktivitas yang menghasilkan laba. Yang kedua yaitu mempunyai potensi dalam memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam memberikan arus kas atau yang ekuivalen dengan kas pada badan usaha melalui peningkatan pendapatan maupun penghematan biaya. Sumber daya ekonomi tersebut harus mempunyai utilitas dan mempunyai keterbatasan atau scarcity. Manfaat ekonomi di masa yang akan datang menunjukkan kemampuan memberikan jasa bagi badan usaha. Contohnya, kendaraan merupakan aset yang bukan hanya barang fisik, tetapi dapat memberikan kontribusi lain seperti transportasi. Sedangkan persediaan memberikan jasa lain saat penjualan. Dari penjualan mendapatkan pendapatan. Pendapatan di sini termasuk unsur laba. Selanjutnya, yaitu dikendalikan badan usaha. Dikendalikan badan usaha yaitu atau untuk mengatur, mengarahkan, melakukan sesuai dengan yang diinginkan. Pertama yaitu artinya hak untuk memanfaatkan aset tersebut dan tidak harus mempunyai bukti kepemilikan aset. Kepemilikan biasanya sesuai dengan kepemilikan, tetapi ini bukan merupakan karakteristik aset yang penting. Sebagai contoh adanya agen yang mempunyai kewajiban menjual barang milik prinsipal. Barang tersebut bukan aset dari agen, tetapi aset dari prinsipal. Konsep legal digunakan sebagai pedoman. Tujuan akuntansi tidak terfokus pada konsep legal, tetapi lebih menekankan pada substitusi. Next. Selanjutnya ada kejadian di masa lalu. Kejadian di masa lalu yaitu pengendalian manfaat ekonomi di masa yang akan datang harus sudah terjadi. Contoh, 2 bulan beli barang, sudah bisa diakui atau meski baru DP. Pihak pembeli sudah bisa memanfaatkan aset tersebut. Selanjutnya, rencana kepemilikan aset tidak dapat diakui sebagai aset apabila pembelian aset masih dalam rencana. Pengendalian manfaat ekonomi di masa yang akan datang harus sudah terjadi. Contohnya 2 bulan membeli barang tersebut bisa kita akui meskipun baru DP. Pihak pembeli sudah bisa memanfaatkan aset tersebut. Pengendalian manfaat ekonomi di masa yang akan datang harus sudah terjadi. Contoh 2 bulan membeli barang tersebut bisa diakui meskipun baru DP. Rencana kepemilikan aset tidak dapat diakui sebagai aset apabila pembeli aset mesin masih dalam rencana. Selanjutnya yaitu dapat dipertukarkan. Elemen tersebut dapat dipertukarkan dan dapat dipisahkan dari badan usaha sehingga dapat diperjualbelikan. McNeil menyatakan bahwa barang yang tidak dapat dipertukarkan berarti tidak mempunyai nilai ekonomi karena tidak ada pasarnya. Goodwill atau nilai lebih dari perusahaan asalnya dari pengakuan perusahaan lain berkaitan dengan proses akuisisi atau merger. Goodwill tidak bisa ditukar sehingga perlu dipertanyakan. Selanjutnya ada pengakuan aset. Pengakuan, pada umumnya pengakuan aset dilakukan bersamaan dengan adanya transaksi kejadian atau keadaan yang mempengaruhi aset. Di samping memenuhi definisi aset,
Kriteria keterukuran, keberpautan, dan keterandalan harus dipenuhi pula. Menurut Sterling, Belkoi tahun 1993 menunjukkan kondisi perlu atau necessary dan kondisi cukup atau sufficient yang merupakan penguji atau tes yang cukup rinci untuk mengakui aset tersebut, yaitu yang pertama ada deteksi adanya aset atau detection of existence test untuk mengajui aset. Harus ada transaksi yang menandai timbulnya aset. Yang kedua ada sumber ekonomi dan kewajiban atau economic research and obligation test. Untuk mengakui aset, suatu objek harus merupakan sumber ekonomi yang langka, dibutuhkan untuk berharga. Yang ketiga ada berkaitan dengan entitas atau entity association test. Untuk mengakui aset, kesatuan usaha harus mengendalikan atau menguasai objek aset. Yang keempat ada mengandung nilai atau non-zero magnitude test. Untuk mengakui aset, suatu objek harus mempunyai manfaat yang terukur secara moneter. Yang kelima ada berkaitan dengan waktu pelaporan atau temporal association test. Untuk mengakui aset, semua penguji di atas harus dipenuhi pada tanggal pelaporan atau tanggal neraca. Yang keenam ada verifikasi atau verification test. Untuk mengakui aset, harus ada bukti pendukung untuk meyakinkan bahwa kelima penguji di atas dipenuhi. Selanjutnya, yang dikemukakan Belkoi di atas sebenarnya adalah apa yang disebut dengan kaidah pengakuan atau recognition rules yang merupakan petunjuk teknis atau prosedur untuk menerapkan 4 kriteria pengakuan FASB, yaitu definisi keterukuran, keberpautan, dan keterandalan. Kaidah tersebut diperlukan karena kriteria pengakuan sifatnya konseptual atau umum. Selanjutnya ada penyajian, yaitu pengungkapan dan penyajian pos-pos aset harus dipelajari dari standar yang mengatur tiap pos. Secara umum, prinsip akuntansi berterima umum memberi pedoman penyajian dan pengungkapan aset sebagai berikut. Yang pertama, aset disajikan di sisi debit atau di kiri dalam neraca berformat akun atau di bagian atas dalam neraca berformat laporan. Yang kedua, aset diklasifikasi menjadi aset lancar dan aset tetap. Yang ketiga ada aset diurutkan penyajiannya atas dasar likuiditas atau kelancarannya. Yang paling lancar dicantumkan pada urutan pertama. Yang keempat ada kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan pos-pos tertentu harus diungkapkan. Misalnya metode depresiasi aset, tetap, dan dasar penilaian sediaan barang. Selanjutnya, klasifikasi dari komponen-komponen yang ada dalam laporan keuangan adalah hal yang paling mendasar dalam akuntansi, karena akan mempengaruhi cara pengguna laporan keuangan menginterpretasikan kondisi keuangan dan konsekuensi dari proses pengambilan keputusan. Memengaruhinya melalui persepsi risiko dan solvabilitas perusahaan. Oleh karena itu, perlu dibahas mengenai definisi aset, bagaimana pengakuan dan kriteria pengakuannya, dan dampak dari perbedaan pendekatan dalam pengukuran aset. Selanjutnya ada karakter dalam definisi aset. Yang pertama ada memberikan manfaat ekonomis di masa depan. Yang kedua dikendalikan oleh sebuah entitas. Yang ketiga ada didapat dari kejadian masa lampau. Dan yang keempat ada dapat dipertukarkan pendukung. Selanjutnya ada manfaat ekonomi di masa depan atau future economic benefit. Manfaat ekonomis di masa depan di dalam aset adalah potensi yang dapat dikontribusikan secara langsung maupun tidak langsung yang mengalir ke kas entitas. Dapat juga disebut sebagai manfaat yang membantu entitas untuk mencapai tujuannya. Dari berbagai pendapat, jika disimpulkan, maka aset adalah sesuatu yang ada saat ini dan memiliki kapabilitas memberikan jasa atau manfaat saat ini dan juga di masa yang akan datang. Konsep aset ini membedakan antara objek dengan manfaat yang diwujudkan di dalamnya. Saat gedung dinyatakan sebagai aset, pada dasarnya aset yang dimasukkan adalah manfaat tempat pada gedung itu, bukan batu bata dan semen yang membangun gedung tersebut. Next.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Maita. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai dikendalikan oleh sebuah entitas, yaitu mengontrol kadang tidak sama dengan memiliki. Misalnya, suatu perusahaan memiliki aset, tetapi ada peraturan pemerintah yang melarang untuk menggunakannya, sehingga suatu perusahaan dapat kehilangan kontrol atas aset yang sebenarnya dimilikinya itu. Secara teknis, aset sebenarnya adalah hak untuk menggunakan aset, bukan secara fisik. Perusahaan memiliki hak untuk mendapatkan manfaat dari aset tersebut dan bias mengkontrolnya. Contohnya, yaitu sebuah truk yang dibayar dengan cara kredit, meskipun selama mencicil belum memiliki bukti yang sah kepemilikannya, tetapi sudah boleh mengambil manfaatnya dari truk tersebut. Next. Selanjutnya, yang ketiga yaitu didapatkan dari kejadian masa lampau, atau bisa disebut past event, yaitu syarat ini untuk menegaskan bahwa aset yang baru direncanakan tidak dimasukkan ke dalam pelaporan. Sebagai contohnya, yaitu sebuah aset yang ada di dalam anggaran ataupun perdebatan yang sering muncul dalam past event ini, yaitu seperti wholly executory contract. Next. Yang keempat, yaitu dapat dipertukarkan. Di dalam dapat dipertukarkan ini, yaitu membahas mengenai ada beberapa peneliti yang berpendapat bahwa definisi dari aset harus mengikut sertakan kondisi bahwa aset itu harus dapat dipertukarkan. Artinya, yaitu suatu item terpisah dari entitas dan nilai penghapusan terpisah dari nilai entitas. Suatu barang yang tidak memiliki exchangeability pastilah tidak memiliki nilai ekonomi, yaitu menurut McNeil. Namun, goodwill menjadi dipertanyakan dengan adanya syarat ini karena goodwill tidak bisa dipertukarkan apabila tidak melekat pada suatu barang. Menurut Chambers, yang berpendapat agar goodwill dipisahkan dari aset karena sangat rawan terhadap variasi yang tidak memiliki kualitas jangka panjang. Chambers juga berpendapat bahwa dalam penentuan neraca diperlukan pengukuran terhadap aset serta kewajiban, tetapi goodwill tidak sama dengan jenis nilai aset dan kewajiban lain. Next. Selanjutnya yaitu ada pengakuan. Pengakuan melibatkan aturan pengakuan dengan adanya formal maupun informal. Sebagai contoh informal adalah pengakuan piutang ketika penjualan secara kredit itu terjadi. Sebagai contoh formal adalah pengakuan finansial leases sebagai aset. Framework recognition kriteria atau kriteria-kriteria dalam pengakuan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adanya peluang dari keuntungan ekonomis yang akan datang, dan yang kedua yaitu set harus dapat diukur dengan handal. Next. Selanjutnya, past recognition kriteria yang tidak harus semuanya dipenuhi dan tidak mutually eksklusif, yaitu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada kepercayaan pada hukum, yaitu pengakuan aset bergantung pada konsep legal sah aset tersebut. Sebagai contohnya yaitu pembelian terhadap aset tetap. Yang kedua yaitu penentuan substansi ekonomis pada transaksi atau kejadian, yaitu substansi ekonomis dari transaksi berhubungan dengan tujuan pelaporan informasi yang relevan dan dapat diandalkan. Sedangkan yang ketiga yaitu penggunaan konservatisme, yaitu antisipasi kerugian tapi tidak ada keuntungan. Next.
Ya, sekarang yang kita akan bahas yaitu mengenai pengukuran aset. Next. Dasar dalam pengukuran aset yaitu dibagi menjadi 3, yaitu sesuai dengan ketentuan legal yang mempunyai manfaat dan dikendalikan oleh badan tertentu. Dasar yang kedua yaitu dapat ditetapkan substansi ekonomiknya, yaitu memberikan manfaat ekonomik yang substansial. Yang ketiga, menggunakan konsep konservatisme, yaitu menyajikan aset pada nilai kemungkinan kecil, sebagai contohnya yaitu adanya pengakuan cadangan kerugian piutang, sedangkan untuk persediaan yaitu adanya penilaian harga terendah antara harga pokok dengan harga pasar. Next. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengukuran terhadap aset berwujud. Next. Pengukuran terhadap aset berwujud, yaitu menurut US GAAP, yaitu ada historical cost yang merefleksikan konservatisme serta objektif dan bukti yang dapat diverifikasi. Menurut standar IASB, yang memungkinkan dilakukannya penilaian kembali atas aset berwujud. Standar ini memungkinkan, tetapi tidak mengharuskan menggunakan pengukuran current value, yaitu revaluation yang didasarkan pada nilai pasar yang diberikan dan diestimasikan berdasarkan income atau depresiasi replacement cost. Selanjutnya, manajer dapat menentukan untuk menggunakan biaya atau menggunakan nilai wajarnya, yaitu nilai saat ini yang dapat dinilai kembali, dan dasar pengakuan historical cost sesuai dengan harga sebenarnya atau biasanya juga disebut dengan harga perolehan, disertai dengan bukti fisik dan harus sesuai dengan transaksi. Next. Selanjutnya, ada pengukuran aset tidak berwujud. Next. Pengukuran aset tidak berwujud, yaitu dibagi menjadi 3 menurut AS 38 para 24, yaitu cost pada saat terjadi kepemilikan. Menurut IAS 38 para 75, yaitu memungkinkan adanya penilaian kembali aset tidak berwujud. Dan yang ketiga yaitu AS 16, yaitu fair value ditentukan oleh pasar yang aktiva, yaitu harga perolehan, aktiva tidak berwujud tidak mempunyai harga pasar. Aktiva tetap tidak berwujud, yang dibentuk sendiri tidak diakui, meskipun mempunyai manfaat di masa yang akan datang. Contohnya yaitu ada hak paten, goodwill, merek dagang, dan lain-lain. Next. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengukuran aset finansial, yaitu derivatif harus diukur berdasarkan fair value. Sedangkan pengertian dari fair value itu sendiri adalah nilai pertukaran aset yang diperoleh dari kedua pihak yang melakukan transaksi tanpa adanya batasan apapun. Next. Jenis-jenis aset finansial yaitu adanya utang dan piutang, investasi yang dimiliki sampai jatuh tempo, sekuritas yang tersedia untuk dijual, dan sekuritas yang untuk diperdagangkan. Next. Selanjutnya kita akan membahas mengenai metode apa saja yang ada di dalam pengukuran, yaitu adanya biaya yang diamortisasi, dan yang kedua yaitu adanya fair value, ada gain dan loss yang diakui pada elemen ekuitas, dan fair value, gain dan loss
yang diakui pada laporan laba komprehensif. Aset finansial memiliki pengertian yaitu aset yang mempunyai klaim dalam bentuk uang, biasanya berbentuk utang, piutang, investasi pada saham, obligasi, derivatif, dan lain-lain. Sedangkan untuk real asset yaitu berbentuk persediaan maupun aktiva tetap. Sesuai dengan IAS 39, penyajian aset dan liabilitas finansial dilakukan secara terpisah. Sedangkan pengertian dalam nilai wajar itu sendiri adalah jumlah aset yang dapat dipertukarkan atau pelunasan kewajiban di antara dua pihak tanpa adanya batasan apapun. Next. Selanjutnya yaitu adanya tantangan bagi penyusunan standar. Disarankan penyusunan standar untuk mempertimbangkan beberapa model pengukuran. IASB juga memperkenalkan penggunaan pengukuran fair value maupun Kearns tidak mengakuinya. IFRS memperkenalkan pengukuran fair value untuk derivatif dan beberapa aset serta liabilitas keuangan. Next. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai aset yang dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok besar, yaitu dibagi menjadi 4 kelompok. Kelompok yang pertama yang biasa kita kenal yaitu adalah aset lancar, yaitu current asset. Yang kedua adalah investasi jangka panjang atau biasa disebut long term investment. Yang ketiga biasa disebut aset tetap atau di dalam bahasa Inggrisnya adalah property, plant, dan equipment atau biasa disebut sebagai PPA. Yang keempat adalah aset tidak berwujud atau bahasa Inggrisnya adalah intangible asset. Next. Yang pertama yaitu adanya aset lancar atau current asset yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Next. Current asset atau aset lancar memiliki karakteristik yaitu yang pertama, diharapkan dapat direalisasikan sebagai kas atau dijual atau dikonsumsi selama siklus operasi normal perusahaan. Yang kedua, yaitu lebih ditekankan pada harapan ataupun niat daripada ketersediaan, khususnya dalam hal surat-surat berharga atau biasanya disebut sebagai marketable securities. Next. Sedangkan aset lancar menurut PSAK nomor 1 yaitu suatu aset dapat diklasifikasikan menjadi aset lancar ataupun aktiva lancar jika aktiva tersebut. Next. Yang pertama, aktiva tersebut dapat diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal perusahaan. Next. Selanjutnya, karakteristik kedua dalam aktiva menurut PSAK yaitu dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan dapat diharapkan akan direalisir dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca. Next. Sedangkan untuk karakteristik yang ketiga, di dalam aktiva menurut PSAK yaitu berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi.
Next. Sedangkan menurut Hendrickson, yang ia membagi aset lancar menjadi dua golongan, yaitu adanya next. Menurut Hendrickson, yaitu aset lancar dibagi menjadi dua, adanya aset lancar moneter dan aset non-moneter. Aset lancar moneter yaitu klaim terhadap jumlah tertentu dari suatu mata uang pada tingkat daya beli saat ini. Aset lancar moneter memiliki nilai satuan uang tetap, namun dengan daya beli yang dapat berbeda. Yang termasuk dalam aset lancar moneter adalah sebagai contoh seperti kas, piutang dagang, investasi moneter, yaitu investasi dalam obligasi maupun investasi dalam wesel tagih. Next. Selanjutnya yang kedua, yang menurut Hendrickson, aset dibagi menjadi dua, yang tadi saya jelaskan yaitu aset moneter, sedangkan yang kedua ini adalah aset lancar non-moneter, yaitu pengertiannya adalah hak atau klaim atas sejumlah uang pada suatu tanggal tertentu di masa depan, yang pada saat ini jumlahnya tidak dapat diketahui dengan pasti. Sebagai contoh, di dalam aset lancar non-moneter adalah investasi di dalam saham, persediaan, dan juga biaya yang dibayar di muka. Ketiga item tersebut memiliki karakteristik yang berbeda dibanding dengan aset moneter, yaitu perbedaannya adalah nilai sekarangnya tidak dapat diestimasi dengan cara mendiskontokan nilai jatuh tempo di masa depan dan harus menyesuaikan dengan ketidakpastian di dalam penagihan. Maka Hendrickson mengklasifikasikan menjadi dua aset, yaitu aset non-moneter dan aset moneter. Next. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai aset tetap atau fixed asset, yang kita akan bahas mengenai karakteristik serta pengakuannya. Next. Menurut PSAK, pengertian dalam aset tetap atau fixed asset adalah sebagai berikut, yaitu aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Next. Sedangkan menurut Hendrickson menyatakan bahwa aset tetap dalam hal ini atau biasa disebut PPA, Plan dan Equipment, memiliki beberapa karakteristik tambahan, yaitu ada 5 karakteristik tambahan. Yang pertama adalah berupa barang fisik yang digunakan untuk memproduksi barang lain ataupun memproduksi jasa. Yang kedua yaitu memiliki masa manfaat yang terbatas. Yang ketiga yaitu dinilai berdasarkan hal untuk menggunakan aset tersebut. Yang keempat sifatnya non-moneter. Yang kelima menghasilkan jasa selama periode yang lebih panjang dari 1 tahun atau menurut satu siklus operasi perusahaan, yaitu mana yang lebih panjang. Next. Suatu aset berwujud juga harus diakui sebagai suatu aset, dan aset tetap dapat dikelompokkan apabila pertama, yaitu besar kemungkinan bahwa manfaat keekonomikan di masa yang akan datang yang berkaitan dengan aset tersebut
akan mengalir ke dalam perusahaan. Sedangkan dikelompokkannya bila yang kedua yaitu biaya perolehan biaya perolehan aset tetap tersebut harus dapat diukur. Next. Selanjutnya adanya biaya bunga. Biaya bunga tersebut dapat timbul karena perusahaan meminjam uang untuk membangun aset atau mengembangkan aset tersebut sehingga dapat diperlukan sebagai berikut. Next. Yaitu yang pertama, yaitu biaya bunga seluruhnya dapat dianggap sebagai beban. Kenapa begitu? Karena biaya bunga ada alasannya, yaitu perusahaan bias menghindari timbulnya beban ini dengan cara mengeluarkan dana sendiri, yaitu ekuitasnya. Meskipun dengan demikian, alasan ini tetap tidak menafikan adanya biaya untuk menggunakan dana tersebut. Next. Yang kedua, yaitu hanya yang dibayarkan atas pinjaman untuk tujuan khusus yang dikapitalisasikan. Dengan asumsi, yaitu biaya bunga merupakan biaya bunga adalah biaya yang sesungguhnya dibayarkan ke kredit. Namun demikian, karena nilai aset sekarang adalah sama bagaimanapun cara pendanaannya, maka jika bunga pinjaman kapitalisir, seharusnya biaya bunga atas ekuitas pemilik juga dapat dikapitalisir. Next. Selanjutnya yaitu yang ketiga, adanya biaya bunga atas pinjaman untuk tujuan apapun dikapitalisasi. Biaya bunga akan mencerminkan opportunity cost atau biaya peluang dari penggunaan, baik yang berasal dari luar maupun dari ekuitas itu sendiri yang berasal dari dalam perusahaan. Next. Yang keempat, yaitu seluruh biaya bunga atas penggunaan dana yang baik berasal dari luar maupun yang berasal dari ekuitas yang dikapitalisasikan atau biasanya berasal dari dalam perusahaan. Next. Selanjutnya akan dibahas oleh Maria Angelica. Baik, saya akan melanjutkan. Menurut PSAK, biaya pinjaman yang secara langsung dapat diatribusikan dengan perolehan, di mana konstruksi atau produksi suatu aset tertentu harus dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tertentu tersebut. Next. Baik, kita akan melanjutkan pada materi alokasi biaya overhead, di mana kita akan memilah untuk bagian definisi cost allocation, yaitu salah satu isu penting dalam akuntansi manajemen, bagaimana biaya-biaya yang terjadi dialokasikan ke objek biaya, seperti contohnya ada produk, kelompok pelanggan, aktivitas, dan divisi. Perusahaan itu sendiri biasanya membedakan antara departemen operasi atau produksi yang disebut dengan operation department dan operasi jasa yang disebut dengan supporting department. Lalu apa sih tujuan dari cost accounting tersebut? Dalam jangka panjang, penetapan harga jual suatu produk harus menutup suatu biaya yang terjadi di perusahaan, baik di departemen jasa maupun pada departemen produksi. Hal ini dikarenakan seorang akuntan seringkali menghitung biaya produk atau jasa didasarkan pada biaya full. Namun, sebelum penentuan biaya harga jual, terlebih dahulu ditetapkan tujuan alokasi tersebut. Yang pertama, tujuannya yaitu untuk menghitung biaya produk
atau jasa. Lalu yang kedua, untuk mengevaluasi dan mengingatkan divisi pusat laba atau profit center yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Lalu bahwa biaya tersebut tidak langsung ada, dan ada pula ada profit center yang mana mampu menutup biaya corporate cost tidak hanya pada biaya yang terjadi pada divisi saja. Lalu yang ketiga, untuk memotivasi manajer dalam mempresentasikan suatu tingkat usaha yang tinggi. Yang keempat, ada memberikan insentif yang benar bagi seorang manajer. Lalu yang kelima, menggunakan jasa internal secara efisien. Dan yang terakhir untuk tujuan cost allocation ini yaitu cost method atau metode alokasi biaya. Lalu bagaimana dengan overhead itu sendiri? Overhead itu memiliki arti yaitu seluruh biaya yang tidak termasuk dalam biaya material langsung dan tenaga kerja langsung yang dibebankan sebagai biaya overhead. Sebagai contohnya, biaya depresiasi gedung dan peralatan, pemeliharaan, gaji, supervisor, listrik, pajak bangunan, keamanan gedung, dan sebagainya. Biaya lembur tenaga kerja langsung umumnya dibebankan pada biaya overhead. Lalu, jika kita menjelaskan mengenai jenis biaya overhead pada pabrik, yaitu biaya overhead pabrik atau factor overhead adalah semua biaya yang berhubungan dengan proses produksi, di mana biaya-biaya ini tidak bisa digolongkan ke dalam biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Nah, contoh-contoh dari biaya overhead pabrik itu, yang pertama ada biaya bahan baku tidak langsung, yang dapat didefinisikan sebagai semua biaya bahan yang digunakan untuk proses produksi selain bahan baku utama. Pada bahan baku perusahaan furnitur, contohnya itu ada kayu, sedangkan bahan baku tidak langsung bisa berupa politor, paku, dempul, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada biaya tenaga kerja tidak langsung, yang memiliki definisi sebagai biaya tenaga kerja yang secara tidak langsung mengerjakan produk, tetapi perannya dalam proses produksi sangat diperlukan. Seperti contohnya ada mandor dan quality assurance, di mana produksi tidak mengerjakan secara langsung, tetapi peran mereka dalam proses produksi sangat penting. Gaji mandor dan QA ini dimasukkan ke dalam BOP. Lalu yang ketiga ada biaya air dan listrik, di mana biaya air dan listrik ini dimasukkan sebagai semua biaya air dan listrik yang benar-benar digunakan dalam proses produksi. Pada biaya air dan listrik yang digunakan oleh kantor administrasi digolongkan sebagai biaya administrasi dan umum. Lalu yang keempat ada biaya penyusutan atau amortisasi. Tidak semua biaya penyusutan masuk ke dalam BOP, tetapi hanya biaya penyusutan yang berhubungan dengan proses produksi. Dalam biaya penyusutan mesin pabrik dan biaya penyusutan gedung pabrik, di mana biaya penyusutan peralatan pabrik termasuk BOP. Dalam biaya penyusutan gedung kantor, administrasi dan biaya penyusutan mesin fotokopi kantor dikategorikan sebagai biaya umum dan administrasi. Lalu yang kelima ada asuransi pabrik, di mana biaya asuransi pabrik dikategorikan sebagai BOP, sedangkan biaya asuransi tenaga kerja langsung dimasukkan ke dalam biaya tenaga kerja, sedangkan biaya asuransi tenaga kerja tidak langsung dimasukkan ke dalam BOP. Dan yang terakhir, ada biaya reparasi dan pemeliharaan. Yang dimasukkan adalah semua biaya reparasi dan pemeliharaan peralatan yang berhubungan dengan proses produksi. Sebagai contohnya, ada biaya reparasi dan pemeliharaan mesin pabrik, dan biaya pemeliharaan gedung pabrik termasuk BOP. Dalam biaya peralatan gedung untuk kantor administrasi termasuk ke dalam kategori biaya umum dan administrasi. Lalu, dalam alokasi biaya overhead ini ada 4 usulan. Next. Dalam usulan yang pertama, jangan bebankan pada biaya overhead ke aset baru. Yang diasumsikan yang mendasari usulan ini adalah biaya overhead seharusnya dibebankan seluruhnya ke operasi normal dalam periode berjalan, karena sebagian besar merupakan biaya tetap.
Sehingga kapitalisasi sebagian dari biaya overhead ke dalam aset tetap akan menyebabkan beban periode berjalan menjadi terlalu rendah dan laba bersih pada periode berjalan tersebut menjadi terlalu tinggi. Next. Pada asumsi yang kedua, yaitu bebankan tambahan biaya overhead ke aset baru, artinya hanya tambahan biaya overhead variabel. Dalam argumen ini, yang mendasari usulan ini adalah seluruh biaya overhead dibebankan pada periode berjalan, maka laba bersih periode yang berjalan menjadi lebih rendah daripada periode yang seharusnya. Padahal, tambahan biaya overhead tersebut timbul dikarenakan adanya pembangunan aset baru. Oleh karena hal tersebut harus dikapitalisasi sebagai bagian dari aset baru. Next. Lalu pada asumsi yang ketiga, bebankan biaya overhead ke aset baru sejumlah overhead yang penggunaannya untuk produksi normal terbatasi dengan adanya pembangunan aset baru. Next. Lalu pada asumsi yang terakhir atau yang keempat, yaitu bebankan biaya overhead secara proporsional antara aset baru dan produksi normal. Argumennya adalah aset baru akan menyumbangkan tambahan pendapatan di kemudian hari. Oleh karenanya, sebagian biaya overhead harus dikapitalisasi karena manfaatnya di masa yang mendatang. Next. Kemudian kita akan membahas mengenai jika aset baru diperoleh dengan cara penukaran dengan aset lama. Cara yang pertama yaitu aset baru dinilai berdasarkan nilai wajar dari aset lama tersebut. Lalu cara kedua, jika nilai wajar aset tidak tersedia, maka aset baru dinilai berdasarkan nilai wajar dari aset baru tersebut. Lalu yang cara ketiga yaitu jika nilai wajar aset lama dan aset baru tidak tersedia, maka solusinya yaitu aset baru boleh dinilai berdasarkan nilai tercatat atau carrying value dari aset lama tersebut. Lalu cara yang terakhir yaitu cara keempat, khusus untuk penukaran aset yang sejenis, kerugian boleh langsung diakui, tetapi keuntungan harus dikapitalisasi. Next. Lalu bagaimana sih untuk perbaikan dan pemeliharaan terhadap aset? Aset yang didepresiasi sesungguhnya terdiri dari kumpulan aset, seperti contohnya truk yang terdiri dari mesin, karburator, ban, dan seterusnya. Setelah digunakan, maka truk tersebut semakin usai dan kemampuan truk tersebut memberikan jasa yang berkurang. Dalam penurunan tersebutlah dapat didefinisikan sebagai depresiasi. Jika kemudian bagian dari truk diganti dan diperbaharui, maka timbul biaya pemeliharaan. Dalam metode depresiasi yang berhubungan antara biaya pemeliharaan dan biaya depresiasi adalah metode penggantian atau replacement. Ketika aset digunakan sehingga beberapa bagian di dalamnya memerlukan penggantian, maka biaya penggantian tersebut merupakan beban depresiasi periode berjalan. Pada harga perolehan aset dipertahankan sebagai nilai buku atau book value dari aset tanpa memperhatikan biaya penggantian yang terjadi. Dalam modifikasi dari metode ini menggunakan suatu akun penampung atau reserve dan membebankan depresiasi secara periodik pada usia awal hingga biaya penggantian mencapai suatu tingkat yang konstan. Dalam perawatan dan perbaikan biasa pengeluaran yang terkait dengan perawatan dan perbaikan aset tetap dicatat sebagai biaya periode berjalan dan pengeluaran tersebut disebut dengan pengeluaran pendapatan dicatat sebagai kenaikan pada beban perbaikan dan perawatan. Next. Selanjutnya mengenai perbaikan atau repairs. Jika pemeliharaan menggambarkan biaya normal untuk mempertahankan penggunaan aset secara efisien, maka perbaikan atau repairs mengacu pada pemulihan aset tanpa meningkatkan kapasitas masa manfaatnya. Next. Meskipun begitu,
Perbaikan ini dapat diartikan sebagai yang pertama, penyesuaian mesin atau tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memperbaiki komponen yang rusak menjadi seperti semula. Yang kedua, penggantian satu atau beberapa komponen aset tanpa mengganti seluruh aset, di mana seorang akuntan sering merekomendasikan agar biaya perbaikan diestimasi selama masa manfaat aset dengan membuat suatu penyisihan atau allowance, di mana penyisihan ini sebaiknya diperlakukan sebagai kontra akun dari aset yang dimaksud, sama seperti perlakuan aset depresiasi. Next. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai aset tak berwujud. Dalam standar akuntansi, mengharuskan kita mengukur aset tidak berwujud awalnya menggunakan biaya perolehan yang terdapat pada IAS nomor 38, di mana penggunaan model nilai saat ini untuk aset tidak berwujud jarang. Memungkinkan model revaluasi, tetapi tidak seperti pada IAS yang ke-6 mensyaratkan bahwa nilai wajar ditentukan dengan mengacu pada pasar aktif. Karena sebagian besar berwujud aset dengan sifatnya tidak memiliki pasar aktif, yaitu biaya dikurangi akumulasi, amortisasi, dan penurunan, adalah metode pengukuran luas yang digunakan. Selain itu, pada IAS yang ke-38, melarang penggunaan aset tidak berwujud ini yang dihasilkan secara internal. Meskipun pengeluaran dapat menimbulkan manfaat pada masa yang akan datang, yang dihapuskan atas dasar bahwa tidak menghasilkan aset yang dapat didefinisikan secara terpisah. Salah satu cara aset tidak berwujud yang dihasilkan secara internal dapat muncul di neraca adalah melalui kapitalisasi biaya pengembangan seperti yang dijelaskan sebelumnya. Dalam penilaian aset tidak berwujud adalah kontraversional yang melibatkan seperti halnya estimasi subjektif dari nilai wajar aset. Lalu pada klasifikasi aset tidak berwujud itu ada 4 bagian. Yang pertama itu cara akuisisi atau manner of acquisition, di mana aset tak berwujud dapat diperoleh dengan cara membelinya dari entitas lain, seperti membeli wiralaba atau paten dari orang lain. Cara lain untuk memperoleh aktiva tak berwujud adalah dengan cara membuatnya sendiri melalui operasi, seperti contohnya paten dan merek dagang. Lalu yang kedua itu dapat diidentifikasikan bahwa beberapa aktiva tak berwujud dapat diidentifikasikan secara terpisah dari perusahaan lainnya, seperti contohnya hak paten, merek dagang, dan wiralaba. Aset tak berwujud ini tidak dapat dipisahkan, tetapi nilainya dapat diturunkan dari nilai aktiva yang berhubungan dengannya. Seperti contohnya ada goodwill, yang nilainya dibedakan atas beberapa faktor seperti loyalitas konsumen, atas kualitas produk, dan bukan dari kepemilikan khusus. Lalu yang ketiga dapat dipertukarkan, di mana beberapa aktiva tak berwujud dapat diidentifikasikan, dapat dijual maupun dibeli, atau dengan kata lain dapat dipertukarkan. Lalu aktiva tak berwujud ini yang dapat dipertukarkan kecuali dengan membeli atau menjual perusahaan itu juga. Di mana goodwill adalah contoh aktiva tak berwujud yang tidak dapat diidentifikasikan dan kita tidak dapat mempertukarkannya. Di mana goodwill ini hanya akan mempunyai nilai jika mengakuisisi aktiva lainnya secara stimulan. Lalu yang terakhir ada periode manfaat yang diharapkan atau period of expected benefit, di mana beberapa aktiva tak berwujud seperti biaya organisasi diharapkan dapat memberikan manfaat kepada perusahaan dalam jangka waktu yang tidak dapat terbatas. Sebagai contohnya, paten memiliki umur hukum selama 17 tahun dan periode manfaat leasehold yang dicantumkan dalam kontrak lease. Lalu aset tak berwujud ini ada beberapa karakter dan pengakuan yang akan saya jelaskan. Next. Di mana aset tak berwujud adalah aset tak lancar dan tak berbentuk yang memberikan hak keekonomian dan hukum kepada pemiliknya, dan dalam laporan keuangan yang tidak dicantumkan secara terpisah
dalam klasifikasi aset yang lainnya. Salah satu karakter aset tak berwujud yang paling penting adalah tingkat ketidakpastian mengenai nilai dan manfaatnya di kemudian harinya. Dalam aset tak berwujud yang telah dijelaskan, memiliki penimbulan dari aset yang tidak berwujud itu seperti yang pertama dari pemerintah, seperti hak paten, hak cipta, franchise, merek dagang, dan nama dagang. Lalu yang kedua itu ada perusahaan lain, seperti contohnya itu pembelian yang mencakup pembayaran untuk goodwill. Dan yang ketiga ada penjualan tertentu, yaitu seperti franchise dan lease. Secara umum, akuntansi untuk aktiva tak berwujud adalah sejalan dengan akuntansi untuk aktiva tetap. Seperti halnya aktiva tak berwujud juga dicatat atas harga, dasar harga perolehan, dan dasar perolehan ini dihapus secara rasional dan sistematis selama masa manfaat aset tak berwujud tersebut. Jika pada suatu saat dihentikan, maka nilai buku aktiva tak berwujud dihapuskan dari pembukuan dan dicatat pula laba atau rugi penghentian jika ada. Namun demikian, terdapat sejumlah perbedaan antara aktiva tak berwujud bila dibandingkan dengan aktiva tetap. Yang pertama itu istilah yang digunakan untuk menghapus aktiva tak berwujud adalah amortisasi, bukan depresiasi. Untuk mencatat amortisasi aktiva tak berwujud, maka rekening biaya amortisasi di debit dan rekening aktiva tak berwujud yang bersangkutan di kredit. Alternatif lain bisa juga dikredit rekening akumulasi amortisasi, seperti halnya akumulasi depresiasi pada akumulasi aktiva tetap. Namun, sebagian besar perusahaan memilih cara yang sederhana, yaitu dengan langsung mengkredit rekening aktiva tak berwujud, di mana perbedaan kedua, yaitu periode amortisasi suatu aktiva tak berwujud, tidak boleh melebihi 40 tahun. Akan tetapi, jika masa manfaat aktiva tak berwujud kurang dari 4 tahun, maka masa manfaat itulah yang akan digunakan. Aturan tersebut dimasukkan untuk menjaga agar semua aktiva tak berwujud, terutama yang tidak ketentuan, masa manfaatnya dihapus dalam periode waktu yang wajar. Berbeda dengan aktiva tetap, amortisasi aktiva tak berwujud hanya mengenal satu metode, yaitu metode garis lurus. Oleh karena itu, perlakuan akuntansi tak berwujud pada bagian perusahaan relatif mudah diperbandingkan. Next. Lalu ada beberapa karakteristik aset tak berwujud yang membedakan dengan aset tetap, yaitu aset tak berwujud mempunyai karakteristik penting, seperti halnya kurang memiliki eksistensi fisik, tidak seperti aktiva berwujud seperti properti, pabrik, dan peralatan. Aktiva tak berwujud memperoleh nilai dari hak dan istimewa atau privilege yang memberikan pada perusahaan yang menggunakannya. Lalu yang B, bukan merupakan instrumen keuangan, di mana aktiva seperti deposit bank, piutang usaha, dan investasi jangka panjang dalam obligasi serta saham tidak memiliki substansi, tetapi tidak diklasifikasikan sebagai aktiva tak berwujud. Aktiva ini merupakan instrumen keuangan dan menghasilkan nilainya dari hak untuk menerima kas atau ekuivalen kas di masa yang akan datang. Akuntansi untuk aktiva tak berwujud mempunyai masalah yang sama dengan akuntansi aktiva jangka panjang lainnya, yaitu dalam menentukan nilai terbawa awalnya, akuntansi untuk jumlah setelah akuisisi dalam kondisi bisnis normal atau amortisasi, dan akuntansi untuk jumlah jika nilainya turun secara substansi serta secara terus-menerus. Next. Yang pertama itu karakternya tidak tersedianya penggunaan alternatif, contohnya hak proteksi pangsa pasar, pemilikan produk, eksklusif, dan lainnya. Namun menurut Hendrickson, seorang ahli yang berpendapat ada beberapa pengecualian atas sifat ini. Seperti contohnya menggunakan merek Mickey Mouse yang tidak hanya terbatas pada film, tetapi juga dijual sebagai produk lain. Next. Karakter
kedua itu tidak dapat dipisahkan. Maksudnya adalah aset tak berwujud tidak dapat dipisahkan dengan perusahaan. Aset ini ada yang memiliki nilai hanya dikomunikasikan dengan aset berwujud lainnya. Namun, ada beberapa sanggahan atas pendapat ini. Pertama, bahwa banyak aset tak berwujud yang terpisah secara langsung seperti copyright. Lalu yang kedua, bahwa aset berwujud pun hanya bernilai karena dikomunikasikan oleh aset tak berwujud. Karenanya, kedua aset memiliki nilai dan harus diakui. Lalu yang ketiga, next, karakternya yaitu tingginya ketidakpastian atas manfaat masa depan yang mungkin diterima. Hal ini menyebabkan sulit untuk menghubungkan aset tak berwujud dengan penghasilan perusahaan pada periode tertentu, hingga sebaiknya aset tak berwujud langsung dibebankan pada periode berjalan atau pendekatan konservatif. Namun sekali lagi, beberapa aset tak berwujud memiliki manfaat yang pasti, seperti nilai pendidikan. Perguruan tinggi dianggap lebih pasti dari pengembangan suatu jenis peralatan. Next. Lalu untuk materi pengukuran dan amortisasi, dalam amortisasi ini memiliki arti bahwa penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat, di mana terdapat metode penyusutan yang dapat digunakan. Yang pertama itu ada metode garis lurus atau straight line method. Lalu yang kedua itu ada metode saldo menurun ganda. Yang ketiga itu metode unit produksi atau unit of production method. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan seluruh tiga aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakter aset tersebut. Next. Dalam aset tak berwujud, biasanya sangat sulit untuk diukur. Solusi yang bisa diambil adalah dengan memperlakukan aset tak berwujud dengan nilai residu. Secara prinsip, nilai yang paling informatif adalah nilai sekarang dari manfaat yang diproyeksikan. Goodwill ini merupakan salah satu aset tak berwujud yang paling penting karena bahasannya mengenai pengukuran aset tak berwujud akan difokuskan kepada pengukuran goodwill. Next. Lalu selanjutnya ada materi pengukuran goodwill. Terdapat 3 pendekatan dalam pengukuran goodwill, yaitu next. Goodwill seringkali dianggap timbul dari hubungan bisnis yang menguntungkan, hubungan baik dengan pekerja dan sikap pelanggan yang menguntungkan. Sebenarnya goodwill hanya mewakili manfaat residu yang tidak dapat diasosiasikan dengan suatu aset tertentu. Ini merupakan hasil dari manajemen bisnis yang baik dan keuntungan dari monopolnya. Next. Lalu ada nilai sekarang atau present value dari pendapatan yang melebihi normal. Jika perusahaan menghasilkan pendapatan yang melebihi pendapatan normal dalam suatu jenis industri, maka kelebihan atas pendapatan normal tersebut dikapitalisasi sebagai aset tak berwujud. Namun, sebenarnya tidak ada suatu cara untuk menilai perusahaan secara objektif. Next. Lalu goodwill sebagai suatu akun penilaian utama, di mana goodwill merupakan kelebihan harga perusahaan secara keseluruhan jika dibandingkan dengan total harga jual suatu perusahaan yang dijual secara individu. Jadi goodwill ini hanyalah nilai perusahaan yang tidak dapat dihubungkan dengan suatu aset tertentu. Dengan kata lain, 1 ditambah 1 aset tidak sama dengan 2, melainkan lebih dari 2. Hal ini dikarenakan telah terjadi sinergis yang menyebabkan nilai keseluruhan perusahaan bertambah. Next. Terdapat 2 jenis pengukuran yang dikenal, yaitu historical cost dan fair value. Untuk historical cost ini, aset diukur pada saat akuisisi dan dikurangi akumulasi, depresiasi, dan penurunan nilai. Pendukung model ini berpendapat bahwa biaya pada saat akuisisi ini menyebabkan tujuan dan bukti bahwa pengukuran depresiasi dan penurunan aset yang telah dihitung merefleksikan nilai yang sesungguhnya dalam balance sheet. Next.
Yang pertama ada tangible asset. Terdapat dua jenis pengukuran yang dikenal, yaitu historical cost dan fair value. Seperti yang telah saya jelaskan di depan, dalam revaluasi aset menyediakan informasi yang relevan untuk para pengguna laporan keuangan. Namun, beberapa berpendapat bahwa pengukuran ini tidak handal dan subjektif apabila penentuan nilainya diestimasi padahal seluruhnya diobservasi. Dikatakan subjektif karena nilai yang didapat berasal dari perhitungan manajemen sendiri. Next. Ya, untuk intangible asset tidak memiliki pasar karena yang biasanya digunakan adalah cost atau yang dikurangi oleh akumulasi amortisasi dan impairment. Dalam IAS yang ke-38 melarang pengakuan atas internally generate intangible asset dikarenakan hanya dimunculkan di balance sheet hanya karena capitalization of development cost-nya saja. Next. Lalu dalam financial instrument, model pengukuran yang paling dominan adalah historical cost, namun hanya banyak yang menentang karena ini tidak relevan. Sebagai contohnya, derivatif pas yang telah diatur untuk diukur dalam fair value sehingga mungkin hanya pasar yang lebih dianjurkan. Namun perkiraan manajemen yang boleh digunakan untuk fair value dalam membuat standar yang baku dalam IASB yang telah ditetapkan penggunaan fair value-nya guna menyediakan informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan. Beberapa contohnya, bahwa pihak menentang karena akan menghasilkan laporan yang tidak relevan, tidak dapat diandalkan, tidak dapat dimengerti, dan tidak dapat dibandingkan. Pengukuran ini secara kompleks, belum ada beberapa model pengukuran yang disetujui oleh pembuat standar di IAS yang ke-39. Dalam financial instrument ini dibagi menjadi 4 bagian, bukan 3, dengan pengukuran yang berbeda-beda. Seperti contohnya pada tipe aset finansial, yang pertama itu ada original atau pinjaman dan piutang dalam originate, bonds, and receivable. Metode pengukurannya yaitu amortized cost, yaitu aset tidak dipengaruhi oleh niat untuk menjual atau hold to maturity. Yang kedua itu tipe aset finansialnya, yaitu hold to maturity investment. Dengan metode pengukurannya, amortized cost, subject to review for impairment in value, di mana perusahaan tidak diperbolehkan penggunaan klasifikasi HTM apabila aset dijual atau ditransfer lebih dari sebagian kecil. Lalu ada tipe aset finansial yang ketiga, yaitu payable for sale securities, di mana metode pengukurannya yaitu fair value. Gain atau loss-nya dari remeasurement diakui di ekuitas, dan yang terakhir itu ada financial asset held to trading or classified as fair value through profit and loss and derivative, di mana pengukurannya menggunakan fair value. Dengan profit atau aset atas remeasurement diakui sebagai profit dan loss, di mana semua financial instrument yang berdasarkan amortized cost dan AFS harus dinilai dengan impairment-nya sebagai tanggal pelaporan. Next. Terdapat dukungan dari IASB dan FASB untuk menggunakan nilai wajar yang lebih luas dan menjadi fokus ke beberapa bagian dalam komunitas keuangan. Next. Lalu bagaimana sih kita menilai fair value itu? Dalam SFAS yang 157, terdapat contoh dari teknik penilaian digunakan untuk memperkirakan nilai wajar, termasuk di dalamnya yang pertama itu pendekatan pasar, di mana penggunaan dari harga observasi dan informasi dari transaksi aktual untuk aset dan kewajiban yang identik, mirip, atau sebanding. Lalu yang kedua itu ada pendekatan pendapatan, di mana konversi dari nilai masa depan ke nilai sekarang. Lalu yang ketiga, pendekatan biaya, di mana nilai yang dibutuhkan untuk pengganti kapasitas
dari sebuah jasa. Next. Lalu terdapat 3 kategori untuk input yang digunakan dalam estimasi nilai wajar. Yang pertama itu, next, menggunakan harga terpilih untuk aset dan kewajiban yang identik di pasar yang aktif yang direkomendasikan kapanpun informasi tersebut tersedia. Harga tersebut tidak perlu disesuaikan. Lalu pada tingkat kedua, next, jika harga terpilih untuk aset dan kewajiban yang identik di pasar yang aktif yang direkomendasikan tidak tersedia, maka nilai wajar harus diestimasikan berdasarkan harga yang terpilih untuk aset dan kewajiban yang hampir sama di pasar aktif. Dibutuhkan adanya penyesuaian pada beberapa perbedaan. Next. Pada tingkat yang ketiga, jika tingkatan pertama dan kedua tidak tersedia, atau jika perbedaan antara set dan kewajiban yang hampir sama tidak dapat ditentukan secara objektif, maka nilai wajar dapat diestimasi menggunakan beberapa teknik penilaian yang konsisten dengan pendekatan pasar, pendekatan pendapatan, dan biaya. Next. Lalu untuk materi yang terakhir yaitu mengenai isu aset bagi auditor. Next. Di mana dalam mengaudit fair value menimbulkan kesulitan pada auditor dikarenakan membutuhkan penerapan dari metode model valuasi dan ahli dari valuasi itu sendiri. Untuk menciptakan pendekatan audit yang efektif, seorang auditor ini memiliki peran penting untuk memastikan pengukuran yang dilakukan telah sesuai dengan tidak terpengaruhnya berlebihan dan insentif manajer. Seorang auditor ini harus mengetahui proses dari perusahaan kliennya dan pengendalian dalam pengukuran fair value, dan auditor harus membuat penilaian apakah metode pengukuran dan asumsi yang digunakan dari perusahaan kliennya tersebut sudah sesuai dengan memberikan landasan yang kuat dalam pengukuran fair value. Ada potensi auditor dikenakan tuntutan legal apabila gagal untuk melakukan pendekatan atas audit nilai wajar untuk aset secara sesuai. Mayoritas masalah yang dikemukakan terkait dengan pengujian nilai aset menggunakan model biaya historis, di mana situasi spesifik yang mengharuskan penggunaan nilai wajar untuk berbagai macam tipe aset adalah dalam kombinasi bisnis. Untuk mengembangkan pendekatan audit yang efektif, menurut Godfrey dan teman-temannya mengatakan the auditor needs to understand and control the process of determining the fair value and perform judgment whether the method of measurement used in sufficient for its clients resulting in a fair value measurement is reasonable, di mana seorang auditor harus memahami proses perusahaan klien dan pengendalian yang relevan untuk menentukan nilai wajar, dan membuat opini apakah metode pengukuran perusahaan klien dan asumsi yang digunakan sudah tepat dan telah memberikan dasar yang memadai pengukuran fair value tersebut. Menurut Martin, juga menentukan bahwa auditor perlu menghargai manajemen potensi bias dan kesalahan mungkin dalam menetapkan model penilaian, mengidentifikasikan input dasar, dan membuat asumsi yang diperlukan. Jika manajer memiliki insentif untuk melebih-lebihkan aset, maka seorang auditor harus menyadari komponen penting dalam model penilaian yang akan membuat ini lebih mudah dari manajer dalam mencapainya. Next. Dengan ini berakhir sudah presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua.